dulu. Perkara tidak jadi sudah dapat pahalanya. Mintarkan orang Solo semuanya. Semuanya bisa baca kitab, tahu ilmu agama. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit di kotanya namanya kota Syibam. Itu semua satu kota itu pinter agama semuanya. Tukang-tukangnya bahas kitab, orang-orang yang ada di pasar bahas kitab. Ini kalau bisa sampai seperti ini, tidak ada nilai bid'ah syirik tidak ada. Kenapa? Yang di pasar bisa jawab, jangankan yang di masjid. Kemudian Habib Muhammad bin Ja'far al-Atas ini datang sampai ketemu Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Cerita, saya yakodoh dengan Rasulullah. Katanya kalau mau minta Fathul Kabir, itu kedudukan yang tinggi, sangat tinggi, itu harus melewati engkau Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Oh sudah, kamu bisa dapat Fathul Kabir, tapi syaratnya satu. Apa? Jadikan lisanmu selalu untuk berdakwah di jalan Allah. Jadikan lisanmu ini selalu dakwah terus di jalan Allah. Baru kamu bisa dapat Fathul Kabir. Langsung keluar dari tempatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, langsung pulang. Keliling ke daerah pedalaman dakwah terus. Sampai akhirnya beliau mendapatkan Fathul Kabir. Makanya itu penting sekali tugas dakwah untuk kaum muslimin. Kalau nggak ada yang mau dakwah, terus siapa yang mau ngurusin nasibnya umat Islam? Dan juga dakwah itu harus pakai program. Nggak bisa dakwah, yuk sholat. Cuma ngomong gitu aja, nggak bisa. Harus pakai program. Ada tahapan-tahapannya, ada cara-caranya, ada akhlak-akhlaknya. Itu termasuk strategi di dalam berdakwah. Rasulullah juga pakai strategi dalam berdakwah. Waktu ada perang dapat harta rampasan banyak, sama Rasulullah dikasihkan ke kaum muhajirin. Kaum Ansor iri kan, kok cuma kaum muhajirin yang dapat, kaum Ansor kok tidak dapat. Kata Rasulullah, itu termasuk program dakwah Rasulullah. Kenapa? Kaum muhajirin itu hijrah dari kotanya Mekah ke Madinah, itu perjuangan yang luar biasa. Imannya mereka itu masih sering goyah untuk kembali ke Mekah lagi. Sama Rasulullah dikasih strategi, ini loh, harta buat kamu. Kamu tuh saya pentingkan supaya mereka cinta sama Rasulullah dan tetap memeluk agama Islam. Itu ada strateginya dakwah itu. Tidak cuma gacu buat tabligh akbar, kemudian kafirkan sana, kafirkan sini, sesatkan sana, sesatkan sini. Ini bukan strategi dakwah. Justru orang semakin tidak simpatik kalau lihat hal yang demikian itu. Wali Songo. Wali Songo dakwah itu pertama nyelipi lewat wayang. Wayang, diadakan wayangan itu pertama di depan masjid. Wayangan itu ada filosofinya. Petruk itu dari kata fatrukil ma'asi. Tinggalkanlah kemaksiatan. Petruk. Semar dari kata wasyammir fit ta'ah. Giatlah kamu di dalam ketaatan. Bagong gareng wallahu a'lam tawana. Karena bukan dalang soalnya. Padahal itu semua ada filosofinya. Wayang, diadakan wayang. Kenapa? Supaya orang tertarik. Wayangnya pertama dibuat di depan masjid. Lama-lama banyak yang lihat, dipindah wayangnya ke dalam masjid. Orang-orang akhirnya masuk masjid semuanya kan. Sekalipun belum sholat masuk masjidnya, cuma lihat wayang. Kemudian timbul permasalahan baru. Ini kalau orang sembarangan masuk masjid, kan kakinya biasanya masih najis. Nah, di depan masuk masjid itu biasanya dikasih kolam air itu. Kolam air. Dikasih biar orang masuk situ harus cuci dulu mau tidak mau, baru bisa masuk ke masjid. Itu nonton wayang di masjid. Ini dakwah dengan strategi yang semacam ini. 9 orang, 1 pulau Jawa masuk Islam semuanya. Ini Ustadz di Solo ada 900 Islamkan Mojosongo, bisa enggak? Banyak kristenisasi sekarang di Mojosongo. Solo Utara itu bahaya, banyak kristenisasi. Bisa enggak? 900 Ustadz mungkin ada di Solo. Nah, kenapa? Karena tidak ada strategi dan juga kurang keikhlasannya mungkin, wallahu a'lam. Dan lanjutan daripada kitabnya, wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasulil amin. Dan semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad, Rasul yang terpercaya, wal habibil makin, kekasih yang mantap imannya, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, pemimpin daripada orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqin wal lahiqin, pemimpin dari golongan yang terdahulu maupun golongan yang akan datang, wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-shadiqin, dan kepada keluarga serta para sahabatnya yang ikhlas dan shadiq, bersungguh-sungguh jujur, wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga selawat dan salam atas semua yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat dan keluarga Rasulullah bi ihsanin ila yaumiddin, dengan ihsan sampai di hari kiamat atau hari pembalasan. Lanjutan kitabnya, amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan lanjutan kitabnya, Abdullah bin Al-Haddad setelah muqaddimahnya menyampaikan lagi, sesungguhnya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niat amal perbuatan baik, tapi kalau niatnya buruk maka nilainya juga buruk. Amal perbuatan baik, niatnya juga harus baik. Kalau niat baik, amalan buruk gimana? Tetap nilainya itu buruk. Makanya harus niat baik, amalan juga baik. Sholat misalkan, amalan baik, tapi niatnya karena mencari kedudukan di mata manusia, buruk niatnya, nilai sholatnya juga buruk. Kalau sholat baik, niatnya mencari keridhaan Allah juga baik, maka nilai sholatnya juga baik. Sekarang kalau niatnya baik tapi amalannya buruk, bisa jadi baik enggak karena niat amalan buruk ini? Niatnya nyuri niatnya. Amalannya nyuri, tapi niatnya membantu kepada fakir miskin. Saya nyuri dengan niat dia supaya belajar bersedekah. Bukan niat yang baik. Kalau amalannya buruk, maka dihitung amalan tersebut tetap buruk. Tidak bisa menjadi baik karena niatnya dia. Kan niat baik, gandengannya ya amal yang baik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini saja orang itu, setiap orang mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Niat ibadah biar dapat surga, ya dapat surga. Niat kepingin disanjung oleh manusia, ya disanjung oleh manusia. Tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrah karena dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya dia itu ya untuk dunia atau perempuan itu sendiri. Nah, ini di sini hadisnya ada yang menarik. Kenapa kok pakai diulangi? Dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha. Padahal perempuan itu masuk ke dalam dunia kan? Ya kan? Kenapa kok harus diulangi lagi? Seakan-akan saya ngomong gini. Ya perumpamaan kalau tim sepak bola ya. Tim-tim Liga Spanyol bermain bagus. Real Madrid bermain bagus. Nah, kenapa kok harus saya mengulangi lagi kata Real Madrid? Padahal Real Madrid itu masuk ke dalam golongan tim-tim di Liga Spanyol. Kenapa? Karena Real Madrid itu berarti yang permainannya paling bagus.
Di hadis ini disebutkan, barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena perempuan. Kenapa kok tidak cuma karena dunia? Padahal perempuan sudah termasuk dalam dunia. Karena di antara fitnah dunia yang paling besar yang ditinggalkan untuk pria itu adalah perempuan. Ini perempuan yang tidak baik loh ya. Ya punten mbak, perempuan yang tidak baik maksudnya. Perempuan yang baik-baik yang tidak jadi fitnah. Kenapa? Karena perempuan yang tidak baik itu fitnah yang terbesar untuk pria. Katakan dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya perempuan ini besar. Orang kalau godaan harta, tawari, maling 1 miliar. Isi terkadang imannya kuat. Tapi kalau diajak kencan sama perempuan yang cantik, wah ini imannya kuat, imronnya tidak kuat. Kenapa? Perempuan ini fitnah yang paling besar. Saya ceritakan dalam Al-Quran itu ada. Kalau fitnahnya setan itu dhaif, tapi kalau fitnahnya perempuan itu besar. Dhaif bukan sahih, bukan dhaif sama sahih, hadis itu namanya. Jadi kalau fitnahnya perempuan itu fitnahnya setan itu dhaif, kalau fitnahnya perempuan itu azim. Jadi fitnahnya setan itu kecil, remeh, tapi kalau fitnahnya perempuan ini besar. Kenapa? Sulit untuk dihindari. Dan kenapa kok di hadis ini disebutkan juga perempuan? Kenapa? Karena memang di zaman Rasulullah itu ada orang hijrah karena perempuan. Nah, perempuannya namanya Ummu Qais. Ya, bayangkan dah, cantiknya kayak apa nih Ummu Qais. Sampai ada sahabat hijrah karena Ummu Qais ini. Ummu Qais hijrah, ada orang senang sama Ummu Qais. Kalau kamu mau ngelamar saya harus ikut hijrah juga. Akhirnya dia ikut hijrah. Akhirnya si orang ini dapat gelar julukan Muhajir Ummu Qais. Kan yang lain muhajir lillah kan. Muhajir karena Allah, dia muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Si wanita Ummu Qais. Ya, makanya barang siapa yang hijrah untuk dunia atau untuk perempuan, maka nilai hijrahnya ya dunianya atau perempuannya tersebut. Sama dengan orang beramal, apabila dia beramal karena dunia ataupun karena hal-hal yang lain, maka yang dia dapat adalah dunianya atau hal-hal yang lain tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang lain, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi, kepada Allah. Wali kitabihi, kepada kitab-kitab Allah. Wali rasulihi, kepada Rasulnya Allah. Wali a'immatil muslimin, kepada para imam dari kalangan kaum muslimin. Wa ammadim, dan kepada kaum awam daripada umat Rasulullah. Kemudian kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini kitab yang kami karang ini, intinya ya, di pasal ini, di paragraf ini kitab yang kami karang ini adalah sebagian daripada an-nasaihud diniyah, yaitu nasihat-nasihat di dalam kehidupan beragama. Wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa'. Saya itu niatnya itu ngasih manfaat dan mengambil manfaat daripada kitab ini. Wa tadzakkura wa tadzkir. Saya niatnya mengingatkan diri saya dan mengingatkan orang yang baca. Li anfusina, untuk diri kami, wali ikhwanina minal muslimin, dan untuk saudara-saudara kami orang-orang muslim. Dan kami jadikan kitab ini qad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin qaribah. Dengan kata-kata yang mudah, kitab Nasihat Diniyah ini. Wa alfadin salisatin mafhumah, dan dengan lafaz-lafaz yang istilahnya jelas. Hatta yafhamahul khasu wal 'am. Sampai dikatakan orang-orang khusus baik orang umum itu bisa memahami isi kitab Nasihat Ad-Diniyah. Dan kami kasih nama kitab ini An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya
Al-Imaniyah. Saya kasih nama kitab ini Nashaih Diniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat di dalam iman. Dan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya doakan mudah-mudahan berharap kepada Allah kitab ini itu saya karang karena ikhlas, kemudian bisa mendekatkan diri kita, baik yang membaca maupun yang menulis, ke dalam surga, dan manfaatnya itu besar. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukan semua itu. Berikut itu mukadimah kitab daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kita bahas hari ini cuma mukadimahnya aja dulu. Kesimpulannya, jadi ketika seseorang mau beramal, itu sisi keikhlasan itu adalah hal yang paling penting. Abdullah bin Al-Haddad dalam mukadimahnya sudah nuliskan. Sisi dia ngarang ini ikhlas. Ilmu itu cuma karena Allah. Ditambah lagi ada innamal a'malu binniyat, dicantumkan hadis itu. Kemudian ada doanya juga. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Aku berharap kepada Allah supaya menjadikan karanganku ini ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya lagi memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, masalah memberikan manfaat kepada kaum muslimin ini hal yang paling penting. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Al-khalqu ayalullah. Ya, semua makhluk ini adalah anak-anaknya Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada anaknya yang lain. Makanya di antara karomah-karomahnya para aulia itu, mereka bukan minta supaya bisa terbang, bukan minta supaya jalan di atas air, tapi yang mereka minta supaya bisa memberikan manfaat yang besar. Kita lihat kitab Ratib Haddad itu manfaatnya besar, gak? Besar. Kira-kira Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah datang ke Indonesia enggak untuk bawa ratibnya ini? Tidak ada. Pernah mempromosikan kitab ratib ini? Tidak pernah kan? Tapi kok kita baca? Kenapa? Ini keramatnya beliau, karomahnya beliau. Kenapa? Orang merasakan manfaatnya sampai kapan pun. Sekalipun beliau tidak pergi ke sini. Tidak pernah, kadang sudah sampai dibaca di Tangmangu, dibaca di gunung-gunung. Tidak pernah sampai ke Tangmangu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tapi dibaca sampai di sana, kenapa? Karena niatnya ikhlas, betul-betul niat mau ngasih manfaat kepada kaum muslimin. Hasilnya dibaca di mana-mana karangannya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ngarang kitab Maulid. Pernah datang ke Jawa? Tidak pernah. Tapi kitab Maulidnya dibaca di mana-mana. Sampai di Inggris sekarang dibaca. Di parlemen Inggris itu pernah ada seseorang ketika masalah konferensi masalah budaya waktu itu membawakan Simtu Duror, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dibawakan. Dan banyak orang yang nangis waktu dia tidak tahu fasal apa yang dibawakan. Banyak orang yang dengarkan terus sedih menangis. Kenapa? Niatnya ikhlas dan niat mengasih manfaat kepada kaum muslimin. Nah, kita harus memikirkan manfaat apa yang sudah kita berikan kepada kaum muslimin. Kiranya tuh gampangannya gini aja. Kalau kita meninggal orang itu gelo apa enggak? Kalau kita meninggal biasa. Ini ada enggak aja ya sama wae ini orang ini. Nah, berarti kita kurang bermanfaat hidupnya. Tapi kalau ketika kita ini meninggal, orang sedih. Allah, itu orang soleh meninggal. Tidak ada yang membimbing kita lagi. Tidak ada yang memperhatikan kita lagi. Nah, baru kita ini jadi orang yang bermanfaat. Ini sudah jam 7:30. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Bisa menjadi orang yang berdakwah dengan ikhlas. Berdakwah dengan yakin. Dan bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك صلى الله عليه وسلم.